Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Nugroho, NPM saya S1D023072. Di sini saya akan sedikit mengulas dari jurnal tentang penilaian kerja prestasi terhadap karyawan PTPN 3 Pematang Siantar dengan metode Simple Adaptive Weighting atau SAW oleh Agus Pradana Widianto. Jadi jurnal ini membahas tentang penerapan metode SAW dalam penilaian kerja karyawan di perusahaan perkebunan. Jadi perusahaan ini adalah PTPN ini adalah perusahaan perkebunan. Jadi mengapa kita harus melakukan penilaian ini? Penilaian ini kan untuk bertujuan untuk mengukur pencapaian karyawan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Dengan sistem penilaian yang baik, perusahaan dapat mempromosikan karyawan yang berprestasi sehingga memberikan penghargaan atau melakukan pengembangan bagi karyawan yang membutuhkan perbaikan. Jadi kalau dari metodologi penelitian ini sendiri ini menggunakan metode Simple Adaptive Weighting atau SAW yang merupakan teknik pengambilan keputusan untuk masalah multi kriteria. Metode ini menghitung nilai dari setiap alternatif berdasarkan bobot yang telah ditentukan untuk masing-masing kriteria. Nah, jadi adapun bobot yang dari jurnal ini, pertama, sikap kerja karyawan. Bobot ini menjadi pembanding sebesar 30%. Kriteria ini menilai bagaimana cara sikap dan perilaku karyawan dalam menjalankan tugasnya. Sikap kerja yang baik mencakup kedisiplinan, motivasi, interaksi positif dengan rekan kerja. Nah, yang kedua itu cara kerja karyawan. Bobotnya itu 30%. Kriteria ini berfokus pada metode teknik yang digunakan oleh karyawan untuk menyelesaikan tugas. Ini mencakup efisiensi, kecepatan, ketepatan dalam bekerja. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah hasil karya karyawan. Bobotnya itu sebesar 20%. Kriteria ini menilai output atau hasil akhir dari pekerjaan karyawan. Ini termasuk dari kualitas pekerjaan, target yang dicapai, dan kontribusi terhadap tujuan perusahaan. Yang keempat itu hari mangkir karyawan. Bobotnya itu sebesar 20%. Kriteria ini menghitung jumlah hari karyawan tidak hadir tanpa alasan yang sah. Kehadiran ini baik menunjukkan komitmen tanggung jawab terhadap pekerjaan. Selanjutnya itu karakteristik sistem pendukung keputusan atau SPK yang dibangun dalam perusahaan ini. Yang pertama itu sistem bahasa, yang kedua itu sistem pengetahuan, dan sistem pemrosesan masalah. Apa itu sistem bahasa? Jadi sistem bahasa ini memfasilitasi komunikasi antara pengguna dan sistem antar karyawan dan atasan. Yang kedua itu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan ini menyimpan data dan prosedur terkait penilaian. Yang ketiga itu sistem pemrosesan masalah. Sistem ini berfungsi untuk mengelola dan memanipulasi data untuk pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghitung SAW ini atau metode SAW ini? Pertama itu dimulai dengan mengumpulkan data kinerja karyawan. Tadi dengan bobot yang 30%, 20%, dan 20%. Jadi data kinerja karyawan kan ini dihitung berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Nah, jadi setiap kriteria ini diberikan bobot sesuai dengan tingkat kepentingan yang tadi. Bobotnya ada 30%, 30%, 20%, dan 20%. Nah, itu dihitung dengan rumus VI sama dengan delta dalam kurung WJ dikali RIJ, di mana VI ini adalah nilai total untuk alternatif I. Sedangkan WJ adalah bobot dari kriteria J, dan RIJ adalah nilai rating untuk alternatif I pada kriteria J. Contoh penerapannya, misalkan ada 5 karyawan, sebutlah karyawan A, B, C, dan D, dan E satu lagi. Mereka diberikan tugas yang sama, tetapi dalam perhitungan pemberian skor terhadap
yang kriteria 4 tadi, antara sikap kerja, cara kerja, hasil karya, dan hari mangkir. Itu berbeda skornya. Contoh, kasihlah contohnya, karyawan A ini mendapatkan skor di sikap kerja itu skor 80, sedangkan karyawan B mendapatkan skor 90, karyawan C 70, karyawan D 60, dan karyawan E 85. Nah, terus di pembandingan kedua atau kriteria yang kedua itu cara kerjanya, karyawan A mendapatkan contohlah dapat 70, karyawan B 85, karyawan karyawan C 75, karyawan D 65, dan karyawan E 90. Kemudian hasil karya dari karyawan itu contohlah karyawan A mendapatkan skor 90, karyawan B 80, karyawan C 60, karyawan D 70, dan karyawan E 95. Kemudian dari hari mangkir itu contohlah karyawan A mendapatkan poin 5, karyawan B 2, karyawan C 10, karyawan D 1, dan karyawan E 0. Nah, jadi dari perhitungan tersebut, total nilai untuk masing-masing karyawan itu langsung saja saya berikan nilainya, yaitu karyawan A mendapatkan skor 70,5, karyawan B mendapatkan skor 77,3, karyawan C mendapatkan skor 61,5, karyawan D 57,4, dan karyawan E mendapatkan skor 80. Nah, jadi dari hasil tersebut, karyawan M memiliki nilai tertinggi dan dapat dianggap sebagai karyawan terbaik berdasarkan penilaian metode ini. Jadi kesimpulannya, penerapan metode SAOE ini dalam penelitian prestasi kerja di PTPN 3 Pematang Siantar menunjukkan efektivitas dalam pengambilan keputusan dan memberikan hasil yang objektif dan terukur bagi mengambil keputusan manajerial terkait kenaikan pangkat atau penghargaan karyawan berprestasi. Nah, ini penggunaan sistem berbasis komputer untuk menerapkan metode SAOE ini sangat dianjurkan agar proses penilaian menjadi lebih efisien, kuat, serta meminimalisir kesalahan dalam pengolahan data. Dengan demikian, dalam penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan sistem penilaian prestasi kerja yang lebih baik di perusahaan-perusahaan lainnya di Indonesia, serta membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut untuk mengenai metode pengambilan keputusan lainnya dalam manajemen sumber daya manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dari hasil saya baca jurnal dari penilaian prestasi kerja karyawan PTPN 3 Pematang Siantar dengan metode Simple Additive Weighting. Nah, jadi itu tadi PTPN ini Pematang Siantar menerapkan sistem metode Simple Additive Weighting atau SAW. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.